Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan satu saham, yaitu salah satu saham yang memiliki kapitalisasi yang sangat besar di Indonesia. Perusahaan yang satu ini bersaing ketat dengan beberapa bank besar yang ada di Indonesia seperti BCA, BRI, Mandiri, dan beberapa bank-bank lainnya, ya, yaitu adalah BNI. BNI ini sudah dibangun lama sekali, tepatnya di tahun 1946. Kita bisa lihat dari logonya 46 di sini. Ini menggambarkan tentang tahun kelahiran daripada BNI ini sendiri. Kita lihat di sini melalui jejak langkahnya. Pada tahun 1946, BNI didirikan sebagai bank pertama milik negara yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Tapi sekarang bank sentral kita itu sudah dialihkan kepada Bank Indonesia. Jadi BNI ini sekarang hanya menjadi bank umum milik negara. Kita bisa lihat perjalanannya dari awal sampai sekarang. Bisa dibilang BNI ini mengalami dua kali penggantian logo. Yang pertama kita bisa lihat di sini pada tahun 1989, Bank BNI menggunakan logo sebuah kapal di tengah samudra. Ini menggambarkan bagaimana visi misi daripada BNI ini adalah untuk menjadi bank yang bisa bertahan di tengah-tengah samudra, menjadi bank yang dapat meningkatkan ekonomi daripada negara. Terus pada tahun 1997 kita tahu bahwa waktu itu ada krisis, setiap bank mengalami kekurangan likuiditas, di mana orang-orang sudah kurang kepercayaannya kepada bank, maka bank pun mengalami suatu krisis, di mana bisnisnya juga tidak berjalan dengan baik. Karena itu BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan, ya. Dan untungnya krisisnya terlewati. Setelah itu pada tahun 2004 BNI mengganti logonya yang sampai sekarang dipakai, yaitu yang ini teman-teman, menggunakan logo 46 yang selalu mengingatkan kembali tentang tahun kelahiran BNI dan akan terus bertumbuh bertahan untuk menjadi bagian daripada ekonomi negara. Lalu pada tahun 2007 BNI menerbitkan saham baru, ya. Oh iya, jangan lupa bahwa BNI ini IPO pada tahun 1996. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa kali BNI melakukan pembukaan bisnis baru, dari yang cuma bank umum membuka bisnis seperti multi finance, asuransi, sekuritas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa di sini pada tahun 2019 BNI merupakan bank BUMN pertama yang meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui aplikasi mobile banking, ya. Kalau yang kemarin kita bahas tentang Bank SIM Niaga, yang teman-teman bisa lihat di atas ini, bahwa Bank SIM Niaga itu menyabet banyak sekali penghargaan. Nah, pada kali ini harus diberikan kepada BNI, bahwa BNI merupakan bank BUMN pertama yang meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui aplikasi mobile banking. Sampai pada tahun ini 2021 BNI masih kokoh berdiri sebagai bank terbesar keempat di Indonesia. Lalu bagaimana fundamental perusahaan yang satu ini? Apakah sesuai dengan nama besarnya, maka fundamentalnya juga bagus? Mari kita lihat sama-sama di RTI Bisnis. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara tutorial menggunakan RTI Bisnis, teman-teman bisa lihat di video saya yang ada di atas ini. Mari kita langsung mulai saja. Kita lihat di sini Bank BNI. Saya membahas saham ini karena valuasi daripada saham ini dari PER-nya sudah sangat murah, teman-teman. Harganya 5.300, tetapi pada tahun ini dari annual PER-nya 539. Jadi PER-nya sesuai dengan kriteria saya di bawah 10. Menarik sekali teman-teman. Kita lihat di sini juga asetnya, ekuitasnya, modal intinya begitu besar, 116 triliun. Makanya bisa dibilang bahwa ini adalah bank nomor 4 terbesar di Indonesia. Bank buku 4, ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa itu bank buku 4. Bank buku 4 itu adalah bank teratas atau tingkat tertinggi untuk sebuah bank di Indonesia, di mana kegiatan usahanya bukan hanya di lokal saja, tapi sudah berekspansi ke negara-negara luar, yang juga meningkatkan
bisnisnya dan juga pendapatannya. Kita lihat di sini PER-nya 9,83 kali, berarti sudah memenuhi kriteria saya untuk investasi jangka panjang. Apalagi kita lihat di sini bahwa Bank BNI ini tiap tahun selalu membagikan laba ya. Meskipun pada tahun kemarin, tahun 2020, terjadi krisis pandemi ya, seperti yang kita tahu, itu menghantam banyak sekali segmen bisnis, dan BNI yang termasuk di dalamnya, di mana labanya itu tergerus cukup dalam sampai hanya tersisa 176 daripada tahun sebelumnya 2019 825. Jadi tergerus cukup banyak teman-teman, sampai tergerus 80%. Lalu pada tahun ini mulai pulih, di mana labanya sudah mencapai 539 dengan per 10 kali. Ya, dan kita lihat di sini apakah pendapatannya ini datangnya dari operating atau karena penjualan aset atau karena meminjam uang. Nah, kita lihat di sini bahwa masih ada operating profit ya. Meskipun net profitnya lebih besar dari yang operating, berarti pendapatannya ini tidak 100% datang dari operasi. Jadi mungkin bisa dapat dari penjualan, mungkin penjualan aset ataupun mendapatkan pinjaman ya. Jadi menurut saya pendapatannya tidak terlalu menarik, tapi ya masih bisa dipantau lah, karena kita tahu bahwa Bank BNI ini adalah bank milik negara, berarti pasti di-backup oleh negara. Oke, demikianlah sedikit fundamental dan juga profil dari BNI, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.